لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له وشعري تقدي تقولي له نحكي له شعر شو صنع شو عم داين مسلمين ما سؤال أهلي دايروا مسلمين ما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والذي لا يجري عليه زمان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang tinjauan syariat tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini merupakan karunia teragung yang dianugerahkan oleh Allah untuk umat manusia. Kelahirannya seperti matahari terbit menyinari alam semesta dari kegelapan malam. Rasulullah Nabi Muhammad kelahirannya bagaikan bulan purnama di antara bintang-bintang dan laksana air di tengah-tengah gurun Sahara. Cahayanya menjanjikan kebahagiaan dan ketentraman abadi. Kesejukannya menghantarkan kemenangan dan kesejahteraan yang hakiki. Alangkah agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karena pada bulan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penghulu sekaligus penutup para nabi, pemimpin yang sekaligus penutup para nabi dan rasul, yang merupakan kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu atau pemimpin para nabi dan para rasul, wa khatimuhum, dan penutup para nabi dan para rasul, kekasih Allah, dambaan manusia. Pada bulan tersebut, pada bulan Rabiul Awal tersebut dilahirkan. Kelahirannya ditandai dengan kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang merupakan pertanda keagungan siapa yang dilahirkan. Siapapun akan bangga dan bersyukur atas kehadiran Rasulullah di muka bumi ini. Betapa tidak, karena atas jasa besarnya lah umat Islam terselamatkan dari jurang kenistaan yang tiada penghabisan. Tentunya Rasulullah adalah penyelamat bagi mereka yang mau mengikuti ajarannya. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk rasa syukur kita sebagai umat Islam atas kelahirannya.
Di samping bahwa peringatan Maulid Nabi juga menjadi momen yang sangat berharga untuk kembali mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan panji-panji kebenaran di muka bumi ini, sehingga kita dapat menjadikan beliau Rasulullah sebagai suri tauladan kita dan mempraktekkan akhlak-akhlak kita dalam keseharian kita. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan nasab atau turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah beliau ke arah atas. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Kemudian nasab beliau dari Adnan hingga Nabi Ibrahim. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli nasab. Kemudian ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bint Wahab ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi beberapa peristiwa yang ajaib yang merupakan tanda-tanda kebesaran Rasulullah, tanda-tanda kebesaran siapa yang dilahirkan saat itu. Di antara peristiwa di saat tersebut adalah bahwa api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi padam. Padahal api tersebut tidak pernah padam sebelumnya selama 1000 tahun. Namun di saat lahirnya Rasulullah, maka saat itu pula api tersebut menjadi padam. Di hari tersebut Danau Sawah, ada danau yang bernama Danau Sawah, juga mengering. Di hari tersebut singgasana Raja Persia goncang dan 15 balkon berguguran daripada singgasana tersebut. Suatu hari ketika melewati sebuah gunung di Mekah, ia tidak melewati pepohonan dan bebatuan kecuali mengucapkan salam kepadanya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Di antara dua pundak Rasulullah terdapat cap, semacam stempel yang disebut dengan khatamun nubuwah. Senantiasa awan tebal dengan setia menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sengatan terik matahari kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Lalu di antara sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Mukanya bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Bulu matanya panjang dan melengkung. Janggutnya lebat dan rapi. Antara satu pundak dengan pundak yang lainnya berukuran lebar. Rambutnya memanjang sampai pundaknya. Ketika Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, tidak terdapat
lebih dari 20 helai rambut yang berwarna putih atau uban, baik rambut kepala maupun pada jenggotnya. Nabi Muhammad adalah sosok seorang laki-laki sejati. Allah memberikan kekuatan baginya sebanding dengan 40 orang laki-laki perkasa. Nabi Muhammad adalah seorang pemberani. Dia ditakuti oleh musuh-musuhnya dan disegani oleh sahabat-sahabatnya. Namun demikian, Rasulullah adalah seorang yang sangat rendah hati, seorang yang bersikap tawadhu, seorang yang sangat sabar, tutur katanya halus dan penuh dengan hikmah, tidak pernah menyakiti hati para sahabat-sahabatnya, baik yang baru ia kenal ataupun yang sudah lama ia kenal. Sungguh akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sangat mulia. Bila kita hendak gambarkan tentang akhlak Rasulullah, maka gambaran yang paling tepat adalah akhlak Al-Quran. Itulah Rasulullah, sebagaimana digambarkan demikian oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran, adalah bahwa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak Al-Quran. Yakni setiap akhlak baik yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pembacaan beberapa kisah Maulid Nabi, patut kita memperhatikan materi yang dibaca. Oleh karena belakangan ini ada banyak beberapa kitab tentang Maulid Nabi yang beredar di sebagian masyarakat kita, yang materi terkandung di dalamnya beberapa yang menyimpang atau menyalahi perjalanan hidup Rasulullah itu sendiri. Di antaranya kitab yang berjudul Maulidul Arus. Kitab Maulid ini dinisbatkan kepada Al-Imam atau disandarkan, menurut satu pendapat disebutkan bahwa itu adalah karya daripada Al-Imam Ibnul Jauzi. Padahal penyandaran buku tersebut kepada Imam Ibnul Jauzi adalah penyandaran yang tidak benar. Di dalam kitab Maulidul Arus ada beberapa hadis palsu, bahkan kebohongan-kebohongan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga di dalamnya ada sikap atau penyebutan ghulu, terlalu berlebih-lebihan, yang karena sifat atau penyebutan yang demikian itu adalah suatu yang dilarang oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Karena itu kita hendaklah berhati-hati saat kita membacakan materi maulid di dalam peringatan maulid yang kita selenggarakan. Kaum muslimin rahimakumullah, peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, artinya yang di dalam teknisnya, dalam penyelenggaraan acaranya dibacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran, lalu juga disebutkan sebagian sifat-sifat Rasulullah, artinya diperdengarkan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah dan akhlak-akhlaknya yang mulia. Praktek peringatan maulid semacam ini adalah perkara yang penuh berkah, adalah
perkara yang penuh dengan kebaikan yang agung. Tentu dalam praktek peringatan Maulid, upayakan kita menghindari perkara-perkara yang tercela. Perkara-perkara yang di dalam syariat itu justru sebagai perkara yang wajib dihindari. Jangan sampai saat peringatan Maulid kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan di dalam syariat. Oleh karena apabila pada teknisnya saat memperingati Maulid Nabi kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan secara syariat, maka itu adalah perkara-perkara yang akan menghasilkan dosa, bukan menghasilkan pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya di dalam agama Islam ini menghalalkan suatu perkara atau mengharamkan suatu perkara daripada perkara-perkara yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah adalah tugas para imam mujtahid. Karena ijtihad itu dalam syariat kita adalah mengeluarkan intisari hukum daripada perkara-perkara yang tidak ada nasnya, tidak tertulis secara tekstual di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Tugas untuk mengambil intisari semacam ini adalah tugas para imam mujtahid, seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, serta para ulama, para imam mujtahid lainnya. Tidak setiap orang yang telah menulis sebuah buku, walaupun besar, tebal sekalipun buku tersebut, lalu kemudian dia merasa berhak untuk mengikuti, melaksanakan atau mengambil tugas para imam mujtahid sekelas Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu tadi. Menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara itu adalah tugas para imam mujtahid yang telah mencapai syarat-syaratnya. Tidak setiap orang berhak memiliki kompetensi untuk menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara. Bagi kita orang-orang yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, maka tidak lain kita wajib mengikuti para imam mujtahid tersebut. Para imam mujtahid dari kalangan ulama salaf maupun dari kalangan ulama khalaf yang telah dipercaya dari segi keilmuan sebagai orang-orang yang mumpuni, telah mencapai derajat-derajat yang telah mencapai derajat dan telah memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid. Maka barang siapa yang mengharamkan menyebut nama Allah, berzikir, menelaah sifat-sifat Rasulullah, mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah, yang itu adalah praktek peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan, maka orang semacam ini telah melakukan tasyri', sama saja dia telah membuat syariat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ia tidak melihat siapa dirinya. Orang semacam ini adalah orang yang telah melakukan dosa besar. Seorang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah perkara yang haram, yang padahal dia tahu bahwa di dalam Maulid Nabi
adalah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang bahwa di dalam peringatan Maulid Nabi diperdengarkan tentang sirah nabawiyah, bahwa dalam peringatan semacam itu di dalamnya unsur-unsur kebaikan. Tapi kemudian kalau ada orang mengatakan itu adalah perkara yang haram, ini orang telah berbuat semena-mena. Sama saja dia telah membuat syariat, membuat sesuatu hukum yang itu bukan tugasnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita katakan kepada dia, apakah Anda juga akan mengharamkan mihrab-mihrab, tempat imam, yang hal tersebut tidak pernah ada dahulu di zaman Rasulullah? Apakah Anda juga akan mengharamkan pembukuan Al-Quran yang dijadikan dalam satu mushaf, serta pemberian titik-titik atau tanda-tanda harokat di dalam Al-Quran, yang itu dahulu di zaman Rasulullah tidak pernah dilakukan? Kalau Anda melakukan pengharaman terhadap perkara-perkara tersebut, maka berarti Anda telah menyalahi umat Islam, menyalahi para sahabat, dan berarti Anda telah mempersempit keluasan yang Allah berikan kepada para hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sesungguhnya Allah memerintah kita untuk melakukan perbuatan yang baik, dan perbuatan baik itu sangat banyak. Tentu tidak harus disebutkan satu persatu. Allah berfirman, waf'alul khair, perbuatlah oleh kalian akan kebaikan-kebaikan. Sungguh bahwa peringatan Maulid Nabi di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan, di dalamnya adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah kebaikan. Di dalam Maulid Nabi adalah dibacakan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah untuk kita teladani. Di dalamnya dibacakan, diperdengarkan tentang akhlak-akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani. Maka tentu peringatan Maulid semacam ini adalah peringatan yang sangat baik, peringatan yang sedikit pun tidak menyalahi ajaran Islam. Yang karena itulah maka para ulama sudah beratus tahun telah mempraktekkan peringatan Maulid Nabi ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Rawahu Muslimun. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memulai atau merintis dalam Islam ini sebuah perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun daripada pahala mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa perkara yang baik, perkara yang baharu, tidak semuanya sesat, tidak semuanya menyalahi Al-Quran dan hadis. Ada kalanya perkara yang baharu sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dan bila kita rintis perkara baharu semacam ini yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka tentulah akan menghasilkan pahala. Termasuk salah satunya, contoh bagi itu adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Al-Khattab diriwayatkan bahwa beliau adalah khalifah yang punya inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat dalam salat tarawih, di mana salat tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan juga tidak pernah dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Salat tarawih dirintis pertama kali oleh
sahabat Umar bin Al-Khattab yang saat itu adalah sebagai khalifah. Beliau merintis untuk salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Beliau yang merintis salat tersebut dilakukan bersama-sama oleh para sahabat Rasulullah yang diimami oleh sahabat Ubay ibn Ka'ab. Dan setelah salat, Umar berkata di hadapan banyak orang, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya bahwa sahabat Umar bin Khattab menamakan salat tarawih sebagai bid'ah. Oleh karena memang tarawih tidak pernah ada sebelumnya. Tapi demikian, sahabat Umar bin Khattab menamakan tarawih sebagai bid'ah yang baik. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa bid'ah itu ada kalanya bid'ah yang baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i berkata, "Al-muhdatsatu minal umuri darbani." Perkara-perkara yang baharu terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, adalah perkara baharu yang bertentangan dengan Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi asar para sahabat dan ijma', maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah. Al-Imam Syafi'i berkata, "Fahadhil bid'atu dhalalah." Maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat. Wasaniyatu, dan yang kedua, ma uhdisa minal khairi, adalah perkara yang baharu daripada kebaikan, la khilafa fihi, yang tidak menyalahi, la khilafa fihi liwahidin min hadza, yang tidak menyalahi di dalam perbuatan baharu tersebut bagi salah satu dari perkara tersebut di atas. Artinya, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, asar maupun ijma'. Al-Imam Syafi'i berkata, "Wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah." Maka ini adalah perkara baharu yang tidak tercela. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i. Dari sini kita faham bahwa imam mujtahid sekelas Imam Asy-Syafi'i, yang bahkan merupakan imam madhab kita, menetapkan bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian, yaitu bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik. Yang sesat adalah perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, hadis, asar dan ijma'. Sementara yang baik adalah perkara baharu yang sejalan, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar dan ijma'. Karena itulah maka Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang wafat tahun 852 Hijriah, mengatakan, mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Catatan penting, yang mengatakan adalah Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis terkemuka yang membuat syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Demikian pula dinyatakan peringatan Maulid Nabi sebagai bid'ah hasanah oleh para ulama lainnya.
Ada banyak para ulama kita menetapkan demikian. Seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah yang hidup pada abad 7 Hijriyah. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijriyah. Artinya beberapa ulama yang akan kita sebutkan ini itu mereka mengatakan baik terhadap peringatan Maulid Nabi yang sudah sekian ratus hingga sekarang ini, sudah sekian ratus tahun hingga sekarang ini. Termasuk di antara mereka adalah Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriyah. Kita sekarang hidup di tahun 1437 Hijriyah. Artinya sudah sekian ratus tahun yang lampau dinyatakan oleh para ulama kita bahwa maulid, peringatan Maulid Nabi adalah perkara yang baik. Termasuk juga dinyatakan baik sebagai bid'ah hasanah oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi yang wafat tahun 902 Hijriyah. Juga oleh Al-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 Hijriyah. Juga dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, seorang ulama besar terkemuka yang menulis Al-Adhkar, yang menulis Riyadhus Salihin, beliau yang menulis Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj, yang wafat tahun 676 Hijriyah, juga mengatakan Maulid Nabi adalah perkara yang baik. Termasuk juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdis Salam, wafat tahun 660 Hijriyah. Juga dinyatakan oleh Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, Mufti Mesir di masa lampau, tahun 354 Hijriyah. Termasuk juga oleh Mufti Beirut dahulu yang bernama Syekh Mustafa Naja yang wafat tahun 1351 Hijriyah, dan berbagai para ulama lainnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan maulid adalah bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Tidak ada satupun dari para ulama kita mengatakan bahwa maulid adalah amalun syirki, perbuatan syirik, perbuatan yang berlebih-lebihan. Tidak ada satupun para ulama mengatakan demikian. Betul bahwa maulid adalah perkara yang baharu, tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah juga para sahabatnya. Namun demikian bukan berarti kemudian itu adalah perkara yang haram. Oleh karena di dalam peringatan Maulid Nabi itu sendiri yang dilakukan adalah perkara-perkara yang baik secara syariat seperti yang kita jelaskan tadi. Sesungguhnya di dalam Maulid dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat atas Rasulullah, diperdengarkan kepada kita tentang kepribadian Rasulullah, akhlak-akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka maulid adalah perkara yang sangat baik, sangat dianjurkan. Salah satu sarana untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah materi yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.